Oke guys, selamat datang kembali sama si Kakang Prabu yang pastinya tetap di channelnya Kuma Aing. Nah, di sini si Kakang Prabu akan sedikit bernostalgia nih guys. Untuk yang sekarang umurnya 30 tahunan tentu sudah pasti tahu dengan film yang sering disiarkan di TV swasta Box Office dan bioskop Trans TV beberapa tahun lalu. Geni. Film yang berjudul Tremors ini menceritakan kisah petualangan dua orang bebaturan yang bernama Valentine Mike dan Airbase. Mereka berdua tinggal di sebuah kota kecil yang bernamakan Perfection. Kota itu terletak di tengah padang gurun yang dikelilingi bukit bebatuan yang sangat luas dan hanya memiliki satu akses jalan raya. Pal dan Bas berprofesi sebagai pekerja serabutan yang biasa masang pagar, sedot WC, dan tukang rongsok. Dalam perjalanan pulang setelah bekerja, mereka berdua bertemu sama wanita di tengah padang gurun. Kemudian berkenalan dengannya. Wanita itu bernama Ronda. Dia adalah seorang mahasiswa yang sedang meneliti aktivitas gempa di area itu. Ronda bertanya kepada si Pal dan si Bas, apakah di area ini ada lokasi pengoboran minyak atau pertambangan? Karena Ronda menangkap sinyal getaran bumi yang aneh di area itu. Bas pun menjawab kalau di area ini area mati dan tidak ada aktivitas sama sekali. Kehidupan di kota itu cukup membosankan, sehingga Pal memutuskan untuk pindah ke kota lain. Dia kemudian mengajak Bas bersamanya. Akhirnya mereka mengemas barang-barang yang mereka punya ke dalam mobil dan OTW menuju ke kota lain. Namun ketika di perjalanan, mereka melihat ada seorang pria yang sedang berada di atas menara listrik. Pal mengenali pria itu yang ternyata adalah Edgar, tetangga mereka berdua. Pal dan Bas berpikir mungkin si Edgar ini rada gelo, matakna cicing wae di menara itu. Bas kemudian memutar mobilnya dan menghampiri Edgar. Pal berusaha meneriakinya untuk menyuruhnya turun, tapi tak ada respon. Bas tak tega meninggalkan pria tua itu di atas menara, apalagi cuacana di tengah poe panas menterang. Pal kemudian menaiki menara itu dan terkejut ternyata Edgar sudah maut dengan keadaan memegang sebuah senapan. Mereka berdua kemudian membawa mayat Edgar kembali ke kota dan dokter sempat memeriksanya, lalu mengatakan kalau Edgar ini tewas karena dehidrasi gara-gara tenginum teu dahar meureun. Tidak merasakan keanehan, Pal dan Bas kembali melanjutkan perjalanan mereka. Namun, ketika melewati sebuah peternakan milik kawan mereka yang bernama Fred, mereka rewas melihat semua hewan ternak Fred sudah melarawan. Mereka berdua berhenti dan mencari Fred di dalam rumahnya, tapi tak ketemu. Pal lalu menuju ke kebun milik Fred dan melihat ada sebuah topi yang terjatuh. Dia mengambil topi itu, lalu tiba-tiba saja mereka rewas melihat mayat Fred yang sudah terkubur dengan posisi hulu di atas tanah. Di tengah perjalanan mereka sempat ngasih tahu dua orang pekerja ada pembunuhan yang sedang terjadi dan menyuruh dua orang itu untuk pergi. Namun dua orang itu tidak percaya karena mungkin heureuy meureun mereka mah cenah. Jadi mereka tetap melanjutkan pekerjaannya kembali. Ketika salah satu pekerja sedang ngedrill aspal, namun tiba-tiba alatnya menusuk sesuatu di dalam tanah itu dan mengeluarkan banyak darah. Dan tiba-tiba saja kaki pekerja itu terlilit hutang terkait oleh kabel alat yang digunakan, lalu terseret ke atas bukit dan menghilang. Pal dan Bas akhirnya sampai di kota dan kemudian masuk ke dalam toko milik Water. Mereka berniat untuk menelpon polisi. Dari situ tapi sambungan teleponnya terputus. Mereka tidak punya pilihan lain selain keluar dari kota itu dan meminta bantuan di kota sebelah. Lagi-lagi di tengah perjalanan mereka menemukan masalah. Lokasi tempat dua pekerja tadi sudah tertutup oleh reruntuhan batu. Mereka keluar dan mencari pekerja itu, namun hanya menemukan helmnya yang sudah berdarah-darah. Pal dan Bas ketakutan, rewas, dan berusaha kabur dari lokasi. Pada saat memundurkan mobilnya,
Pal tak sengaja menabrak belakang mobil ke tumpukan pasir. Dia berusaha memicu mobilnya, tapi seakan-akan ada sesuatu yang menahan mobil itu. Jangan pergi. Setelah dicoba beberapa kali, mereka pun berhasil pergi. Setelah sampai, mereka baru sadar ternyata ada sesuatu di bagian bawah mobil mereka. Teman Pal yang bernama Bert mencoba mengambil dan mengamati, lalu berkata kalau benda itu adalah potongan ular raksasa, cacing piraku. Mendengar ucapan Bert, mereka semua warga rewas, panik, dan jala rempe. Di malam hari, Dr. Jim dan istrinya sedang menikmati malam mereka di tengah padang gurun. Namun tiba-tiba aliran listrik mereka mati. Jim kemudian pergi mengecek genset miliknya, dan genset itu sudah terkubur di dalam tanah. Jim dan istrinya bingung kenapa bisa genset segede itu tiba-tiba terkubur. Tak lama kemudian genset miliknya itu terlempar. Jim dan istrinya shock, dan tiba-tiba saja sukunya Jim seperti ada yang ngebetot. Lalu istrinya mencoba kabur, nyumput di dalam mobil. Dan tetap saja makhluk yang ada di jero tanah itu memakannya. Keesokan hari, Pal dan Bas rapat di rumah warga. Mereka mencari cara kumaha carana bisa keluar dari kota tersebut, karena akses jalan satu-satunya tertutup oleh longsoran batu. Di sini yang bernama Miguel menawarkan Pal dan Bas ke kota sebelah dengan mengendarai kuda, karena mungkin rute yang diambil sejalur dan cukup dekat dengan rumah Dr. Jim. Pal dan Bas memutuskan untuk mampir. Si Dr. Jim dan istrinya sudah tidak ada. Pal tak sengaja mendengar ada suara radio, dan mereka menemukan sebuah mobil yang terkubur di dalam jero tanah. Pal menyadari Dr. Jim dan istrinya pasti sudah tewas, dan mereka pun lanjut OTW pergi ke kota sebelah. Where the hell's the goddamn golden oldie coming from? You got me. The horses. That is the plan. Di tengah perjalanan, kuda yang mereka naiki terlihat gugurubugan, ketakutan, dan hanya berputar-putar di tempat, lalu melempar Pal dan Bas ke tanah.